Oke, sambil nunggu yang lain, kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, ini keterbatasannya lower of cost or NRV. Ini teori ya, jadi tadi agak naik kita turunkan dikit ya. Pertama, aset itu turun, lalu ada loss, itu diakuinya bukan saat ada sales. Masalahnya apa ya? Jadi aset turun, lalu diakui loss, tadi kan ada loss to inventory atau loss to allowance, itu bukan pada saat sales. Karena memang pada saat itu kan nggak ada sales ya, hanya terjadi penurunan aset. Nah menurut akuntansi itu kurang pas karena biasanya ada expense, ya ada pengurang, harusnya ada revenue. Ya kan? Biasanya gitu kan. Kita bayar gaji itu dengan harapan orang bekerja menghasilkan revenue buat kita. Kita jual inventory kan ada jurnal AR to sales, COGS to inventory. Berarti COGS ada tapi revenue juga ada. Nah ini ada loss tapi nggak ada revenue. Itu yang sedikit mengganggu akuntansi. Ya, yang lain aset itu naik kayak jurnal tadi ya, allowance to recovery, ya itu baru diakui nanti kenaikan aset. Jadi ini sebenarnya tidak naik asetnya karena inventory kan nggak naik. Aset itu baru naik nanti nilainya ketika terjadi penjualan. Ya, aset naik dalam bentuk apa? Cash atau AR. Ya. Dan inkonsisten. Kadang nyatat pakai cost, kadang pakai NRV, tergantung mana yang lebih rendah. Itu kan nggak konsisten, padahal akuntansi itu pengennya konsisten, sekali cost terus, NRV terus, tapi nggak bisa dalam kasus ini. Karena apa tadi? Konservatif, kita harus menyajikan berdasarkan nilai yang lebih rendah. Nah ini konservatif yang saya katakan tadi. Ini bisa jadi keterbatasan tapi juga kelebihan sih. Tergantung kita melihat dari sisi apa. Orang yang hati-hati, orang yang tidak terlalu optimis, itu orang yang plus atau orang yang minus gitu. Ya tinggal dilihat dari sisi apapun. Tapi intinya di sini dikatakan ini terbatas ya. Karena net income itu cenderung rendah waktu kita lakukan pengakuan loss. Dia baru akan tinggi kalau terjadi penjualan. Ya, itu konservatif. Nah ini sih soalnya kelihatan banyak tapi Anda sudah sangat ahli. Untuk produk A, cost-nya 470. Ya, cost-nya 470. Oke. Berapa NRV-nya? Tahun 2019 cost-nya 470. Berapa NRV-nya? Cost-nya 470 per 2019. Selling price-nya di tahun 2019 450, tetapi apa? Ada cost to complete-nya 50. Berarti di tahun 2019 berapa NRV-nya? 400. Berarti di tahun 2019 harusnya menyajikan inventory-nya adalah 400. Tapi di tahun 2022 selling price-nya 500, cost to complete-nya 50. Berarti NRV-nya 450. Berarti tahun 2022 berapa sih yang disajikan? 2020 itu kan berarti 500 kurang 50, NRV-nya 50. Berarti 450 banding 470, yang dilaporkan ya 450 kan. Tahun 2020 untuk produk B, berapa NRV-nya? 540 kurangi 110, berarti 430 kan. Cost-nya 450, berarti berapa yang masuk neraca? 430. Berapa NRV tahun 2020 untuk C? 640 ya. Yang masuk neraca ya 640. Kelihatan banyak tapi kan jadi gampang karena kita sudah belajar kan. Untuk produk D, berapa NRV-nya? Untuk produk D, berapa NRV-nya?
1000. Ya kan? 1000. Ya. Tapi kenapa 960 yang masuk neraca? Karena cost-nya lebih rendah daripada NRV. Betul ya? Dapat NRV ini adalah selling price kurangi cost to sell. Itu NRV nih, baris pertama. Dapat baris paling bawah adalah membandingkan NRV kita dengan cost. Cost yang ada di baris kedua. NRV kita 1000, cost-nya 960 ya. Ini dong yang disajikan. NRV kita 640, cost-nya 830, oh berarti 640 yang disajikan. Ininya 450, ya, sementara NRV-nya 430, oh ya berarti NRV dong yang disajikan. Kalau yang ini, NRV-nya 450, cost-nya 470, oh berarti NRV-nya yang disajikan. Udah sesimpel itu. Padahal ini kayak banyak gitu informasi angkanya. Ada pertanyaan? Jadi ini yang atas nggak perlu dilihat. Atas ini 2019. Tapi masuk 2020 yang dibandingkan adalah cost ini dengan NRV yang bawah. Tergantung pertanyaannya nanya tahun 2019 atau 2020. Ini 2020. Silakan, ada pertanyaan dulu. Saudara-saudara, kita balik lagi ya. Bagaimana cara menyajikan inventory di neraca? Membandingkan antara cost. Bagaimana menghitung cost? Tergantung Pak, periodik perpetual, FIFO atau average. Oke. Bagaimana menghitung NRV? Sales, ya, selling price kurangi cost untuk menjual. Kalau sudah dapat C dan NRV, bandingkan mana yang lower. Itulah yang masuk ke neraca. Itu konsep yang harus diingat-ingat. Kalau ditanya bagaimana cara menyajikan inventory di neraca, lower of cost or NRV. Tadi kayak tadi lagi ngantuk gitu, tak tepuk gitu. Bagaimana menyajikan inventory neraca? Lower of cost or NRV Pak. Jadi itu sudah harus teringat terus. Ya, sudah terinternalisasi gitu ya. Ingat itu ya, inventory cara penyajiannya di neraca pakai lower of cost or NRV. Bukan cost, bukan fair value, bukan market value. Tapi LCNRV. Nah, coba lihat nih. Slide ini mengatakan, kalau terjadi salah satu atau bahkan 3 dari kondisi ini, contoh, saya sulit tahu cost. Saya sudah nggak punya angka, informasi atau apapun terkait cost. Itu berarti sulit saya dapat informasi harga belinya berapa sih. Yang berikutnya, ada barang tertentu yang harganya itu tertera di website. Harganya diketahui secara publik. Bukan sekadar apa, kadang kan jualan barang itu kadang tiba-tiba nggak tahu pokoknya harganya segini gitu kan. Insting tiba-tiba memunculkan harga pasar. Itu bukan kayak gitu, tapi ini harganya tertera. Ada sumber resmi harganya. Kayak saham. Saham itu kan ada harganya ya. Jadi nggak bisa orang nebak-nebak, kira-kira hari ini harga saham. Enggak, karena sudah tertulis harganya. Itu yang namanya ada harga yang terkuotasi. Quoted, ya, tertulis. Atau, ya, sorry ya, bukan atau kata-katanya. 3-tiganya harus dipenuhi. Dan unit produksi, produk ini bisa saling ditukarkan. Kalau semua kondisi ini terpenuhi, maka ya, tadi yang saya tekankan di akhir saya bilang, inventory itu pokoknya lower of cost or NRV. Inventory itu pokoknya lower of cost or NRV. Saya tekankan terus ya. Tapi kalau ketiga kasus ini terjadi, maka kita boleh tidak pakai lower of cost or NRV. Berarti pakai apa Pak? Pakai cost? Enggak. Pakainya NRV. Tok. Bagaimana caranya pakai cost? Uang apa ini? Sulit menentukan cost. Jadi ketika tidak ada 3 kondisi ini, pasti kita hanya boleh pakai LCNRV. Tapi kalau ketiga kondisi ini terjadi, kita nggak perlu pakai LCNRV. Cukup pakai apa? NRV. Nah, ada 2 jenis produk, 2 jenis inventory yang
Nggak perlu pakai LCNRV, cukup NRV. Apa itu? Yang kiri namanya produk atau aset agriculture, yang kanan namanya komoditas yang dijual oleh broker. Kita lihat satu-satu ya. Agricultural asset atau agricultural inventory pada dasarnya ada dua jenis. Ini terkait agriculture itu berarti kalau enggak pertanian, perkebunan, kehutanan, ya perikanan, peternakan dan semacamnya, itu agricultural. Saya itu suka buah yang enggak mainstream. Salak, enggak ada di sini yang mungkin suka salak gitu ya. Dan saking sukanya saya salak, habis saya makan, bijinya itu saya tanam depan rumah. Jadi orang kalau pamerin gitu ya, bunganya cantik gitu ya, bunganya berkembang. Saya pamerin apa? Pohon salak saya mulai berkembang, kan aneh gitu ya. Tapi ya itulah saya, terima atau enggak gitu kan. Jadi pertanyaannya sekarang gini, kalau pohon salak saya berkembang, lalu ada buah, berapa mau saya jual buah salak saya? Kan harus tetap saya catat seandainya saya petani. Kalau saya tanam pohon apel, lalu apelnya saya petik saya jual, itu berapa mau saya jual? Bagaimana jurnalnya? Kan nggak bisa dikira-kira. Saya sudah beli bibit pohonnya. Saya sudah beli pupuk. Air saya siramin itu kan ada harganya tuh PDAM. Betul ya? Itu gimana cara hitungnya ya harga satu buah apel? Itu tujuan kita menghitung yang namanya NRV untuk aset agriculture. Nah, kalau bicara pohon apel, berarti pohonnya itu yang disebut sebagai aset biologis, biological asset. Kalau Anda ternak ayam, apa tujuan Anda ternak ayam? Oh, untuk petelur, Pak. Berarti biological assetnya itu ayamnya. Kalau tadi pohon ya, pohon apelnya itu biological asset. Nah, apelnya sendiri apa? Apelnya itu namanya ini nih, agricultural product. Telurnya ayam tadi, itu yang disebut agricultural product. Bisa bedain ya? Sebenarnya kan logikanya mirip kayak mesin sama produk. Betul nggak? Kalau tadi ayam petelur. Telur itu produknya. Berarti ayam ini mirip apa? Ayam ini mirip apa? Mesin. Jadi biological asset itu mesin, telurnya ayam itu adalah inventory. Logika itu yang dipakai untuk produk-produk agriculture kayak pertanian, perkebunan, kehutanan dan semacamnya. Ya. Anda beli kambing, peternak kambing. Ya, mau diapain tuh kambingnya? Entah kulitnya atau dagingnya. Kambingnya itu Anda beri makan supaya dia tambah besar, sapi tambah besar, itu namanya biological asset. Tapi produk yang dihasilkan oleh ternak Anda itu namanya apa? Produk agriculture. Paham ya? Nah, sekarang biological asset itu dihitung pakai NRV. Karena tadi kan dikatakan ya, semua aset agriculture pakai NRV. Aset agriculture ada dua sekali lagi, biological itu kayak mesinnya, sementara satunya produk agriculture atau agricultural product itu hasilnya. Sekarang tinggal apa sih yang Anda pelihara dan ingin menghasilkan apa? Yang Anda pelihara itu namanya biological asset, yang Anda hasilkan itu produk agriculture. Nah, biological asset itu dihitung nanti pakai NRV. NRV kita sudah sama-sama tahu gimana ngitungnya? Sales kurangi cost to sales. Itulah NRV. Ya. NRV tahun ini 100, tahun depan 150. Berarti di tahun depan ada gain 50. Udah gitu aja prinsipnya. Selama asetnya belum dijual ya. Selama ayamnya tadi belum dijual, pohon apelnya belum ditebang atau dijual, pohon salaknya belum dijual. Pohonnya loh ya, bukan buah salaknya. Karena buah salaknya itu yang ini. Oke. Jadi biological asset apapun bentuknya, di sini saya kasih contoh, itu nanti ya saat dibeli dan saat
akhir periode itu diukur pakai NRV. Kalau ada selisih, itulah gain atau loss. Bagaimana dengan produk agriculture? Tadi ya, saya beli pohon apel. Nah itu diukur aja NRV-nya berapa waktu saya beli. NRV itu berarti waktu saya beli harga jualnya berapa, lalu kurangi dengan biaya. Akhir tahun, harga jual pohon apel ini kalau saya lepas kira-kira berapa, ya. Lalu biaya penjualannya berapa? NRV akhir dan awal dikurangi masuk jadi gain or loss. Nah, apelnya kan lama-lama bentuk gitu ya, siap dipanen. Selama apel itu belum dipanen, maka kita nggak perlu ngitung apa-apa. Pupuk, apa aja tadi, air, atau apapun yang kita keluarkan untuk apel itu berbuah itu nggak perlu dihitung. Nggak perlu di jurnal tepatnya untuk tahu berapa nilai apel. Cukup nanti ketika apel siap dipanen, cari tahu harga pasarnya apel berapa sih? Satu buah itu. Biaya untuk jualnya berapa sih? Kurangi, itulah NRV. Maka itulah nilai atau harga pokok apel waktu kita mau jual. Sehingga nanti kalau terjual COGS to inventory-nya itu sama dengan apa? Saya ulangi ya. Apel dari kecil kita pelihara sampai siap dipanen, itu nggak perlu Anda total semua uang Anda untuk memelihara apel tadi. Cukup nanti waktu Anda mau panen cari tahu harga pasarnya berapa, kurangi dengan biaya untuk menjual. Itulah NRV. Itu nilainya apel yang siap dipanen. Berarti kalau nanti apelnya saya jual, kan ada jurnal kedua COGS to inventory kan. COGS to inventory itu harusnya sama dengan nilai NRV. AR to sales-nya sama dengan nilai harga jual di pasar. Kita lihat ya. Apa biological asset, apa produknya di sini? Apa biological asset, apa produknya? Ini Eropa sih ya, bukan negara kita ya. Ada nggak ya kita pelihara sapi untuk hasilkan keju di sini? Masih jarang ya. Ini rata-rata di luar. Tapi sekali lagi, ini agricultural asset. Nah, pertanyaan saya, mana yang produk agriculture, mana yang biological asset dari contoh ini? Milking cost-nya itu apa? Itu biological asset atau produk agriculture? Biological asset, karena dia kayak mesin kan, menghasilkan produk untuk nanti jadi susu untuk nanti diproses jadi keju lokal, ya kan? Oke. Jadi ada dua nih, milking cows dan hasil produknya, ya, milknya. Ya. Nah, di sini dikasih keterangan. Saya mulai operasi tahun 2022, beli harganya 460.000. Ya sudah. Milking cows to cash. 460. Itu jurnal waktu beli. Mirip kayak kita beli mesin kan? Equipment to cash. 460.000. Udah itu jurnal dipegang aja terus sampai akhir tahun. Nah di akhir tahun ada keterangan kayak gini nih. Ada keterangan kayak gini. Ternyata di pasar akhir tahun itu nilainya 493. Jadi waktu saya beli pertama kali milking cost to cash atau milking cost to accounts payable 460, di akhir tahun jadi 493. Jadi milking cost itu aset to cash di kredit. Ternyata di akhir tahun jadi 493, naik apa turun? Naik atau turun? 460 jadi 490, naik kan? Naiknya berapa tuh? 36.000. Berarti milking cost-nya nanti di debit atau di kredit? Ya di debit dong. 33.800. Dari mana 33.800? Selisih 393 dengan 460. 493 dengan 460. Itu 33.800. Jurnal ini jurnal akhir tahun loh ya. Jurnal waktu beli tadi gimana? Nggak dilihatin di sini. Biological asset to cash. Berapa? 460. Akhir tahun saya dapat info,
oh harganya di pasar sudah 493. Berarti kan dari 460 jadi 493, itu nambahnya 33.800. Milking cost-nya nambah. Kalau terjadi ternyata 450 di akhir. Ya milking cost-nya di kredit berapa? 10.000. Ya kan? Nah, yang perlu diingat itu pasangannya. Akun lawannya. Akun lawannya namanya ini. Mau dia di debit atau di kredit, namanya ini. Unrealized holding gain or loss. Kalau dia di kredit artinya sebenarnya kita gain. Kalau dia di debit artinya sebenarnya kita loss. Kenapa ada strip income? Itu artinya masuk ke income statement. Ya, ini masuk ke income statement. Biological asset jelas? Nah, terus 36 ini apa? 36 itu adalah produk yang dihasilkan si sapi tadi dipanen. Ya, diperah. Ternyata waktu diperah itu harganya di pasar dikurangi biaya itu ketemu 36.000. Itu NRV-nya, berarti kita nanti catatnya kayak gini nih. Ya. Persediaan milk 36, lawannya sama kayak ini. Unrealized holding gain or loss. Ya 36. Di praktek gimana cara cari tahu 36 ya, kan kita tahu harga pasarnya produk yang namanya milik itu berapa. Kira-kira kalau dijual biayanya berapa. Kurangi aja itu NRV-nya. Jadi ini jurnal untuk menyesuaikan nilai biological asset. Sekarang biological asset kita sudah jadi 493 kan. Ini jurnal untuk mengakui apa? Produk agriculture yang dipanen. Buah apel dipanen, kayak gini jurnalnya. Jadi ini harga pokok produk kita. Berarti ketika dia dijual 38,5, cash to sales revenue 38,5, COGS to inventory 36. Makanya saya bilang COGS to inventory itu sama dengan NRV. Berarti kalau Anda tadi ya pelihara apapun ya, tanam atau punya hasil perkebunan, Anda cukup tahu nilai akhirnya berapa. Di pasar itu nilainya dijual berapa, kurangi biaya, bandingkan dengan nilai waktu Anda beli. Itulah jurnal di akhir kayak ini. Untuk biological asset. Untuk produknya sendiri ya siap dipanen nggak? Kalau belum siap dipanen nggak usah dicari nilainya. Kalau sudah siap dipanen, hari itu sebenarnya harga pasarnya berapa, kurangi biaya. Itulah yang namanya NRV. Itu harga pokoknya. Ini kan nggak kita beli ya, ini kita hasilkan sendiri kan. Kalau kita beli gampang, inventory to cash. Ini enggak, saya hasilkan sendiri. Nah ini jurnalnya, inventory to unrealized holding gain or loss. Sama dengan ini kan agricultural asset ya. Agricultural asset dan produk agricultural. Kalau ini yang kedua tadi namanya komoditas yang dipegang oleh broker atau trader. Pernah dengar istilah ijon? Ijon pernah dengar? Ijon itu kayak gini nih. Kan Anda semua ganteng atau cantik waktu masih kecil ya. Sekarang juga. Anggap aja saya punya anak. Cowok. Lalu ketemu Anda nih waktu masih SD atau TK. Dua orang ini cocok nih saya ngomong papa mama Anda ya. Besok kita besanan yuk. Masih ada nggak kayak gitu ya? Ada lah ya, 1, 2 ya. Itu namanya ijon. Jadi sudah dipesan nanti kalau sudah dewasa, pasangin aja mereka. Itu kayak zaman dulu Siti Nurbaya gitu ya. Nah kalau di praktek jualan ada, Anda petani, punya sawah, ya kan? Mungkin 3 bulan lagi panen, saya datang ke Anda, daripada kamu jual sendiri ke kota, terus tak beli nanti. 3 bulan lagi tak beli. Ayo setujui harganya berapa. Jadi kalau ternyata harganya jatuh, saya yang rugi. Kalau harganya lebih tinggi dari yang kita sepakati, Anda yang rugi. Tapi itu namanya bisnis kan? Ada risiko di sana. Nah itu namanya ijon. Itulah yang namanya komoditas yang dipegang broker dan trader. Cara penilaiannya ya sama kayak ini. Pakai NRV. Saya lupa
Rupanya saya harus ngajar S2 setelah ini. Jadi ini terakhir ya. Nanti kita lanjutkan chapter 9 minggu depan. Oke. Saya tersinggung loh. Walaupun tepuk tangan itu saya tersinggung. Biasanya orang pengen Pak lagi gitu, ini malah tepuk tangan. Siapa tadi ya? Siapa tadi? Saudara-saudara, ini terakhir coba lihat. Ada konsep yang namanya ini nih, relative stand-alone sales value. Mungkin ini relate banget dengan Anda ya, atau mama-mama Anda ya. Kayak gini nih. Nggak tahu teknik ini masih dipakai nggak ya? Beli baju nih di pasar Atum. 500, 1000, 2000. 2000, 1000 sama 500. Berarti totalnya 3500 kan? Tawar udah. Tawaran. Saya ngomong gini, saya kalau jadi mama-mama, wis udahlah, tak ambil 2000 ya. Jadi harusnya 3500. 3 tak ambil 2000 loh ya. Enggak mau. Si penjualnya ngomong gitu, wis tak tinggal ya. Sambil berharap dipanggil kan. Oh ya wis ini wis. 3 2000. Padahal tadi 500, 1000 sama berapa tadi? 3000. 3500 pokoknya 3. Saya bisa ngambil 2000. Nah, gimana caranya? 3 ini kan tetap harus saya jurnal. Yang biru berapa ya? Yang hitam berapa ya? Yang merah berapa ya? Nah, itu yang namanya relative stand-alone sales value. Menghargai sesuatu pakai lump sum price. Jadi kita proporsi aja nanti. Pokoknya ketemunya 2000. Karena case yang saya keluarkan 2000. Nih lihat. Bayangkan Anda jadi developer. Beli tanah nilainya 1 juta. Lalu dibagi jadi 400 coupling. 400 cluster. Oke. Nantinya ya, setiap lots ini dibagi jadi 4 kelompok. Oh, ada yang luas sekali, ada yang luasnya biasa, ada yang sedengan. Oke. Anda jual semua ini A, B, dan C. Ya, Anda jual nih semuanya 1 juta lots ini. Masalahnya yang saya tahu 1 juta itu harga total A, B, dan C. Masalahnya A beda, B beda, C beda. Gimana caranya saya tahu COGS-nya A, B, dan C? Padahal 1 juta ini harga 3 produk loh. Dan ukurannya beda-beda kayak tadi, warnanya beda-beda. Nah inilah yang namanya lump sum price atau relative stand-alone. Di sini ada informasi. Cluster A, tadi kan ada 400 ya. Cluster A itu ada 100 unit, B ada 100, C ada 200, ini 400. Informasi di pasar, untuk tipe A itu harga jualnya per unit 10.000. Begitu juga B, ada 6 dan 4,5. Berarti kalau saya kalikan 10 kali 100, 6 kali 100, 4,5 kali 200, ketemunya 2.500.000. Jadi kalau saya jual ABC semuanya 400 lots, 400 unit ini, saya dapat duit 2.500.000. Kalau saya berhasil jual semua sekaligus. Masalahnya kan kadang ada yang beli cuma A, 1 lot. Ada yang beli cuma B, 3 lot. Itu gimana caranya COGS A, COGS B? Lihat nih. Karena total cost-nya tadi 1 juta untuk 3 lots ini, maka untuk tahu berapa COGS masing-masing yang A, itu adalah caranya gini. 100 per 250, 1 juta per 2.500.000 kali 1 juta. 600.000 per 2.500.000 kali 1 juta. Begitu juga yang ini, 900 per 2.500.000 kali 1 juta. Itulah COGS-nya A, B, dan C. Tangkap? Ini kalau di total 4, 2, 40, 3, 60 harusnya 1 juta sama kayak ini. Tapi kan belum memecahkan masalah. Berapa COGS per unitnya A? Ya gampang dong. 4.000 ini dari mana? Ini kan dapatnya dari 100 per 250, 1 juta per 2.500.000 kali 1 juta. Kalau yang ini dapat dari mana 4.000? 400.000 dibagi berapa unit sih yang A? 100. Berarti per unitnya 4.000. Berarti kalau A, anggap aja, A terjual 10 unit, berapa COGS-nya?
10 kali 4.000. Jadi gampang kan dapat COGS-nya kan? Berapa COGS per unitnya B? 2.400. Dari mana? 240.000 dibagi 100. Nah, di sini kelihatan nih. A itu terjual 77. Ya udah, 4.000 kali 77 itu COGS-nya A. B itu terjual katanya 80. Ya udah 80 kali 2.400. C juga 100 kali 1.800. Itu COGS kita. Ini COGS kita. Ya. Ini dapat dari mana kalau ini? Hitungnya gimana? Berapa harga jual per unitnya? 10.000. Berapa yang dijual? 77 kali 10.000. Ketemu sales-nya A, ketemu COGS-nya A, ketemu gross profit-nya A, B, dan C. Kayak siapa tuh? Jadi ini matematika. Tambah, kurang, bagi, kali. Lebih gampang tambah kurang atau bagi kali? Tambah kurang lebih gampang ya. Jadi itu kesalahannya matematika. Kita diajarkan untuk apa? Senang ngurangin kesenangan orang lain, suka nambah keuntungan sendiri. Kita lupa berbagi. Ada pertanyaan relative stand alone price atau istilah lainnya adalah lump sum. Silakan dilihat. Ini itu sebenarnya mau cari tahu COGS dan gross profit. Saya nggak bisa tahu kalau 1 juta ini masih melekat di ABC tanpa saya tahu per unitnya itu berapa A, B, dan C. Ternyata ada cara hitungnya. Namanya lump sum price. Oke, saya buatin QR ya.